warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat duhur Masjid Raya Candi Lama yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala. Mari tiada henti-hentinya untuk senantiasa kita bersyukur kehadiratnya atas banyaknya limpahan nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Utamanya di siang hari ini, selain kita masih diberi kesehatan jasmani rohani, masih diberi umur yang panjang. Dan alhamdulillah di siang hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban panggilan sholat, dapat melaksanakan tepat awal waktu dan bisa berjamaah. Ini perlu kita syukuri. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada jamaah yang masih berkenan duduk sambil zikir untuk mendengarkan kultum yang akan disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan, utamanya keyakinan dan agama kita. Pada siang hari ini, mari coba kita mengevaluasi, mawas diri, memperbaiki sholat yang kita lakukan selama ini. Kita yakin kalau sholat kita ini diterima oleh Allah. Apa kita sudah yakin bahwa sholat yang kita lakukan itu sudah benar? Amat sangat bodoh kalau ada seorang hamba melaksanakan sholat kemudian berani menyatakan sholat saya diterima oleh Allah dan sholat saya sudah benar. Karena apa? Di dalam Quran surat 107, Quran 100 Al-Ma'un ayat 4 dan 5 itu Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Nah, tapi nggih, Allah mengatakan celakalah orang-orang yang sholat. Ayat berikutnya, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Dengan berpegang pada ayat ini, kita tidak akan berani menyatakan bahwa sholat yang kita lakukan selama ini dan siang hari ini itu sudah benar-benar sempurna atau benar. Kenapa? Dalam ayat tersebut, Quran surat 107 ayat 4 dan 5, dalam tafsir Ibnu Katsir juz 6 dalam surat Al-Ma'un itu memberikan keterangan bahwa ada 5 kelalaian yang dilakukan oleh orang yang sedang melakukan sholat, termasuk saya sendiri. Saya tidak berani kalau mengatakan sholat saya sudah sempurna, apalagi benar. Nah, maka mohon maaf ini Bapak Ibu, setelah ayat ini saya sampaikan, kemudian ada 5 hal yang menyebabkan kelalaian orang dalam melakukan sholat, supaya nanti sholat kita selanjutnya akan menjadi lebih baik. Tidak hanya asal saya sholat.
Nih, oleh karena itu mari kita evaluasi sholat kita selama ini, apakah sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, ataukah hanya sekedar masih hanya melakukan menggugurkan kewajiban. 5 hal tersebut, nah, monggo tolong ini diperhatikan, nggih. Lalai terhadap sholat secara mutlak. Ini umat Islam, orang Islam ya. Lalai terhadap sholat secara mutlak. Dia tidak sholat seumur hidupnya. Itu lalai, mutlak. Itulah yang sering disebut Islam abangan atau KTP, tapi marah kalau dia dikatakan kamu itu Islam abangan. Berani Mas Yasi nyampaikan dengan teman yang itu, tidak berani. Pasti dia marah. Tapi kalau Islam itu dilecehkan, dia membela. Ini orang sholat. Itulah Islam yang saat ini disebut Islam KTP. Tidak sholat sampai seumur hidup. Maka ketika ahli surga itu tanya di dalam surat Al-Mudaththir, surat 74 ayat 4 dan 5, kemudian ditutup ayat 47. Ahli surga tanya, kenapa kamu masuk neraka Sakor? Jawabannya apa? Dulu saya tidak termasuk orang-orang yang sholat sampai aku mati. Kalau ayatnya berbunyi, masalakakum fi sakor qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kamu masuk neraka Sakor? Karena dulu saya tidak termasuk orang yang sholat. Nah, kalau orang semacam ini jelas-jelas tidak pernah sholat, kemudian mati minta disolati, kira-kira nyambung atau tidak? Tidak, tidak nyambung. Tapi nak disolati, warganya juga marah juga, gitu. Tapi kalau kita tidak nyolati pun tidak berdosa, karena itu bukan fardu kifayah. Kalau sudah ada Pak Mudinnya, ya biar saja Pak Mudin ngimami, siapa yang mau ikut. Selamanya dia tidak sholat kita tahu, gitu. Tapi kalau mungkin kadang-kadang sholat, syukur pernah ke masjid misalnya, sholati monggo. Karena di sini sudah dikatakan, ketika ditanya, dulu aku tidak termasuk orang yang sholat sampai datang kematianku. Ya sudah, ini lalai mutlak, Pak. Nih, yang dikatakan fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, mereka menunda-nunda waktu sholat. Nah, kemudian yang kedua di sini kelalaian terhadap sholat. Yang kedua, waktu sholat datang, azan sudah dengar, tetapi dia tidak segera sholat. Ini termasuk lalai. Lalai. Ini dipraktekkan di seluruh tempat instansi. Karena saya mengalami sendiri, tapi saya nekat, Mas Yasin. Jam 9, jam 10 mulai rapat, jam 12 zuhur hanya diam saja. Kan waktu sholat kan nomor 2 katanya. Ya benar, sholat memang nomor 2, nomor 1 syahadat. Kan bisa nanti jam 2 saya langsung izin sama kepala sekolah, silakan mau diapakan, tidak apa-apa. Tapi tidak semua orang, apalagi kerja di tempat kerja itu non-muslim, berani tidak saya sholat potong gaji saya? Tidak ada yang berani. Ini termasuk melalaikan sholat. Waktu sholat tiba, tetapi dia belum melakukannya. Kelalaian yang ketiga terhadap sholat itu awal waktu sholat sering dilupakan. Karena Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, amal yang paling utama itu apa? Rasulullah mengatakan di sini, beliau bersabda, sholat di awal waktu. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud nomor 426 dan Ahmad juz 6 nomor hadis 374. Awal sholat berbeda dengan tepat waktu.
Kalau tepat waktu sholat duhur dimulai jam 12 kurang sampai jam 3 sebelum asar, itu tepat waktu. Tapi kalau awal waktu, ya begitu mendengar azan, Mas Hadi azan, dengan datang, itulah yang paling utama. Abad buatan kira-kira? Tidak. Kalau cinta Nabi, awal waktu. Kemudian yang keempat, lalai dalam melakukan rukun-rukun dan syarat sah sholat. Syarat sah sholat mungkin seluruh jamaah semuanya belum paham kok. Non sewu, buatan ngepal loh. Apa saja syarat sahnya sholat, rukun sholat ada berapa, itu pun mungkin belum juga tahu semuanya. Yang penting kan aku sholat. Apalagi paling enak sholat jamaah bapak-bapak. Tapi makmum itu juga kadang-kadang menjadi penyakit. Nak sholat ekon kerapet, guru memeng, nak imam rada dawa sithik mulai lagi aku keselak kerja. Le maca dawa banget. Ini kelelahan tentang rukun dan syarat-syarat sah sholat. Kemudian terakhir, yang kelima, lalai dari khusyuk dan sholat yang tidak merenungkan maknanya. Ini yang paling berat, termasuk saya. Konsolat iso kusuk, utangnya akeh. Konsolat orang ndang lunas-lunas. Atau mikir yang lain. Saya yakin, termasuk saya, bacaan sholat dari takbiratul ihram sampai salam itu kalau disuruh ngartikan semuanya belum menguasai Mas Yasin. Gitu, mungkin baru Al-Fatihah, itu pun mungkin belum juga paham, apalagi surat yang pendek. Nah itu jadi ada 5 kelalaian yang dilakukan oleh yang dikatakan dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin, yaitu orang yang lalai dalam melaksanakan sholat. Insya Allah di hari Senin yang akan datang saya sampaikan lalai kalimat tersebut. Rasulullah mengatakan sholatnya orang munafik disebut 3 kali. Besok hadisnya. Okay? Nah demikian, mari termasuk saya mengajak diri saya, ngajak jamaah yang saat ini masih ikut mendengarkan, kita perbaiki sholat kita setiap saat. Okay? Agar supaya sholat kita ini benar-benar sholat yang membawa, yaitu mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar asal sholat tepat waktu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhir kata, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.